Siapapun bisa meraih impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan semangat pagi buat kita semua yang ada di Zoom malam hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh Bu Vita sebagai ibu negara kita. Ibu kita yang luar biasa karena beliau ini yang membuat saya pintar dan mengerti tentang Swanghor. Jadi saya bangga banget dan teman-teman semua, saya lahir dari seringnya nonton YouTube-nya Bu Vita. Jadi di awal saya nonton. Jadi Bu Vita ini adalah guru saya sebenarnya. Ya, oke teman-teman. Dan guru kita semua yang sangat ramah, pokoknya kalau Bu Vita sudah mengatakan segera, ya nggak bisa menolak, harus segera kita lakukan. Itulah luar biasa Bu Vita ya. Oke, saya sapa dulu teman-teman semua di malam hari ini, di Zoom kita malam hari ini, Indo 1. Teman-teman, satu kebanggaan saya berada di Indo 1, ya. Satu juga bahagia saya juga pada malam hari ini, saya berjumpa dari seluruh Indonesia, ya, Swanghor, teman-teman semua yang sudah bergabung di Swanghor, dan saya lihat juga ada yang belum bergabung, masih baru ya, katakanlah begitu, tidak apa-apa ya, tapi bagaimanapun semoga materi malam hari ini walaupun masih baru, tapi insya Allah akan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa Anda ambil untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan bisnis kita yang sangat luar biasa, yaitu Swanghor ya. Teman-teman semua, saya Rama Hidayat yang hari ini saya bangga banget Allah mengizinkan saya ya dengan tim-tim yang luar biasa yang saya milikin, saya menjadi Special Vice Manager ya. Tentu spesial ini namanya spesial pasti berbeda dengan senior. Kalau kemarin saya senior, sekarang spesial. Jadi orang spesial itu memang beda ya. Dan inilah yang saya banggakan ya, bahwa luar biasa di Swanghor teman-teman. Jadi kerjaannya nyaman, enak, nikmat ya. Saya 12 perusahaan yang saya pernah geluti selama 25 tahun bergelut di bidang dunia networking. Baru perusahaan Swanghor yang saya menjalankannya begitu nyaman, begitu menikmati, begitu enjoy, nggak ada beban sama sekali, dan saya merasakan happy, bahagia, ya hanya di Swanghor, teman-teman ya. Dan ini nggak dibuat-buat, ya. Saya Boleh tanya, merasakan, Bapak? ya. Bapak tadi bilang menjalankan bisnis ini enjoy, tidak ada beban. Sedangkan Bapak sudah jalankan 12 perusahaan sebelumnya. Boleh tahu nggak Pak, apa sih perbedaannya Pak bagi kepada kami-kami yang pemula Pak? Oke, teman-teman semua. Yang jelas perbedaannya kalau di sini, yang pertama di perusahaan Swanghor ini, salah satu kekuatannya adalah mereka tidak menuntut kita belanja bulanan atau wajib belanja. Itu yang keren. Jadi tidak menuntut, Bapak sekalian ya. Artinya, kalaupun Anda tidak belanja dalam bulan itu, tidak masalah. Nggak ada masalah. Bahkan tidak belanja subur itu nggak masalah. Yang penting ada omset. Ada omset di bawahnya. Nah, kalau ada omset, tetap dibayar. Nah, inilah yang keren. Di tempat yang lama, kita sudah capek membangun omset, lalu lupa kita belanja pribadi alias tutup poin, maka omset itu tidak akan berarti buat teman-teman, alias komisi lewat saja. Nah, ini kadang-kadang menyakitkan sekali. Ya, sementara kita membangun grup ini, membangun namanya manusia yang kita bangun, yang kita bina, yang kita kasih training, tentu kadang-kadang lupa. Nah, di Swanghor boleh dikatakan bahasanya begini, aku nggak butuh you belanja, yang penting you bikin omset, aku bayar. Nah, itulah bahasa santainya dari Swanghor. Jadi saya melihat itu satu. Kedua, produknya ini teman-teman semua, kita sudah buktikan ya, produk yang sangat return ordernya sangat luar biasa, kencang sekali, dan orang sekali minum itu akan menjadi ketagihan. Jadi produknya ini yang pasti, yang saya lihat, setiap member pasti minum, pasti menggunakan. Beda di tempat yang lama, produk dibeli tapi nggak dipakai. Akhirnya numpuk barangnya. Nah, ini menjadi beban moral bagi kita sebagai leader. Ya toh? Tapi di Swanghor, walaupun teman-teman belanja banyak, kita nyaman melihatnya. Kenapa? Itu barang itu
ya insya Allah habis dan laku. Kenapa? Barang kita terpakai oleh member. Dan itulah Bu yang bikin saya nyaman banget. Jadi terus kedua yang saya lihat tim-tim yang belanja, teman-teman yang belanja di kantor itu saya lihat siapapun Anda yang berada di kantor yang saya lihat nggak ada tuh belanja dengan cemberut, dengan keterpaksa, belanja dengan sebuah kesadaran tinggi, dengan enjoy, dengan happy. Makanya kalau teman lihat TikTok saya itu selalu ceria-ceria semua, wajah-wajah yang happy. Nah, hanya di Swanghor saya menikmati bisnis ini tanpa beban. Itulah yang bikin saya sampai hari ini kayaknya nggak bosan-bosan jalankan bisnis usaha Swanghor nih. Setiap hari aktivitas Swanghor itu tidak membosankan dan saya menikmati sekali teman-teman. Itu dia. Karena perusahaan ini amanah teman-teman, itu yang saya lihat. Tidak ada yang namanya komisi nggak dibayar, bahkan pembayarannya bahkan lebih cepat daripada waktunya. Kalau tanggal 10-nya kena di tanggal merah atau hari Minggu. Jadi kita dibayar lebih cepat. Nah, ini keren banget teman-teman. Jadi sebuah kepastian ini yang kita butuhkan. Kalau dalam bisnis kan kepastian. Dan kita tidak ragu, kita kerja keras sekarang tetap akan dibayar. Nah, itu yang kita butuhkan, ya. Tapi kalau kita sudah kerja keras, ternyata pembayarannya harus nagih dulu, harus nunggu dulu sebulan ke depan, karena dananya nggak ada. Nah, ini repot ini ya. Jadi akhirnya kita repot banget jalankan. Tapi di Swanghor nggak usah ragu. Ya, pokoknya gaspol saja, kerja keras saja. Semakin besar omset Anda, tanggal 10 udah pasti akan dibayar. Itu dia salah satu kehebatan dari perusahaan ini, teman-teman ya. Teman-teman semua, luar biasa ya, pada malam hari ini, saya lihat sudah 940 orang, wow. Ya, suatu hal yang luar biasa, semangat teman-teman di Swanghor inilah yang saya tidak melihat di tempat yang dulu-dulu ya. Semangat belajarnya, semangat untuk bertumbuhnya itu sudah langsung kelihatan teman-teman ya. Nah, jadi ini yang penting yang harus kita pertahankan ya untuk kita sukses di Swanghor. Oke teman-teman semua, ya tentu kita untuk sukses di sini meraih peringkat yang lebih tinggi lagi atau meraih prestasi yang lebih tinggi lagi, tentu kita harus tahu pola langkah kerja yang harus kita kerjakan ya. Tanpa kita tahu itu, maka kita hanya menjalankan usaha Swanghor setiap hari, setiap saat aktivitas, tapi nggak mencapai apa yang kita mimpikan. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana pola-polanya, bagaimana cara kerja yang benar ya. Nah, malam hari ini saya berbagi ya, berbagi sebenarnya bukan saya hebat juga, cuman memang perusahaannya dengan sistemnya yang hebat, dengan produk yang hebat lah yang membuat saya akhirnya bersemangat menjalankan ini. Dan dari semangat itulah saya menemukan, untuk sukses di Swanghor, untuk kita bisa meraih prestasi, ada yang harus kita miliki, teman. Ada yang harus kita punyai di dalam diri kita untuk membangun tim yang kuat dan tentu untuk mencapai prestasi yang lebih cepat lagi, untuk yang lebih tinggi lagi. Ya, mungkin semua tahu, saya sudah sebutkan tadi, Rahma Hidayat Special Vice Manager. Kenapa saya bangga dengan posisi ini, teman? Sebuah kebanggaan, dan ini adalah Allah menganugerahkan saya, mengizinkan saya untuk sebagai seorang Special Vice Manager saat ini, ya. Tentu saya semakin lebih bekerja keras lagi supaya nanti bisa terus naik posisi demi posisi. Tentu posisinya akan berpindah ke lebih tinggi setelah saya membangun tim saya, harus naik lebih tinggi lagi posisi mereka. Nah, teman-teman semua, satu kata yang harus saya tanamkan di dalam diri saya dan termasuk tim, ya, prestasi adalah sebuah keharusan. Teman-teman ya, prestasi adalah sebuah keharusan. Jadi tidak ada kata lain yang harus kita ucapkan di dalam bisnis ini supaya sukses, adalah prestasi adalah keharusan. Jadi harus berprestasi. Kalau nggak berprestasi, ya ngapain kita ada di Swanghor? Kalau nggak berprestasi, ngapain juga kita bergabung dengan Swanghor, lalu datang ke kantor, ya, terus ngelalu cerita kepada orang lain tentang bisnis, tapi kita nggak punya niat untuk prestasi. Nah, maka petiknya adalah sebuah prestasi. Jadi kalau saya selalu dalam diri saya katakan, prestasi adalah sebuah keharusan. Nah, teman-teman semua, ini saya sedikit spill ya,
bagaimana saya melahirkan elit di bulan Juli kemarin ya. Ini tim-tim saya yang lahir menjadi elit dan menjadi senior vice manager. Remember those walls are built, but baby they're tumbling down. And they didn't even put up a fight, they didn't even make up a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Oke, teman-teman semua, ya, itulah tim-tim saya yang bulan Juli kemarin naik menjadi elit, dan ada yang satu menjadi langsung dari distributor loncat ke senior vice manager, ya teman-teman semua. Dan saya, halo, Sudah 1.000 Bapak wow, partisipasinya, iya. sudah 1.000 pesertanya, Masya Allah. Keren. Inilah yang saya suka dengan Swanghor ya. Ya, teman-teman semua mau menjadi orang yang mau belajar. Semangat belajar yang tinggi inilah yang saya bangga banget, teman-teman ya. Memang kunci usaha di sini untuk sukses adalah mau belajar ya. Ibu Vita, boleh saya tertanya, ini jelas nggak tampilannya, Bu? Sangat jelas, bagus Pak. Jelas ya? Yes. Oke. Teman-teman semua, ya, saya berikan judul ini membangun dan menciptakan elit-elit yang kuat, ya. Nah, kenapa harus elit buat teman-teman semua? Kita lihat di marketing plan. Nah, bagi teman-teman yang baru ya, yang baru bergabung, baru lihat apa itu elit, ya teman-teman bisa ngikutin aja dulu. Yang jelas elitnya adalah tangga pertama untuk kita menuju prestasi yang lebih tinggi. Ya, elit adalah kunci untuk kita mendapatkan uang yang lebih banyak di Swanghor. Elit adalah di mana kunci utama kalau teman-teman pingin mempunyai kerajaan bisnis yang kuat. Jadi memperbanyak elit adalah hal yang paling tepat. Karena untuk menjadi diamond, semua berawal dari elit. Menjadi seorang special person manager, Anda harus menciptakan 5 elit. Untuk jadi double diamond, harus punya 9 elit. Untuk menjadi triple diamond, 11, dan gold diamond, 13 elit. Yang ditanya cuma elit. Nah, makanya saya memberikan sebuah judul untuk pada malam hari ini, membangun dan menciptakan elit-elit yang kuat. Karena itu yang dibutuhkan di Swanghor, teman-teman ya. Nah, elit ini adalah cikal bakal sebuah atau seorang pemimpin di grup kita. Ya. Nah, membangun pemimpin hebat, mencetak tim tangguh, dan meraih puncak kesuksesan. Nah, ini salah satu atau yang harus kita pegang, teman-teman ya. Jadi harus punya niat membangun pemimpin yang hebat. Pemimpin loh, bukan jumlah tim, tapi pemimpin. Karena semakin banyak pemimpin di grup Anda, maka secepat mungkin kita pensiun berkualitas, alias sistemnya akan autopilot ya, bergerak sendiri. Nah, mencetak tim-tim yang tangguh dan meraih puncak kesuksesan. Oke? Nah, teman-teman semua, lalu bagaimana cara kita membangun elit-elit yang kuat ini, teman-teman ya? Oke. Mengapa kita harus membangun elit? Itu dulu yang harus kita pahami, teman-teman ya. Mengapa kita harus membangun elit? Karena dalam bisnis Swanghor, teman-teman, bisnis besar tidak dibangun oleh satu orang, tetapi oleh tim elit. Ya. Bisnis besar kita ini tidak bisa dibangun dengan sendirian. Teman-teman harus membangun ya kerajaan bisnis kita ini dengan tim. Nah, tim yang mana? Tim yang tentu mempunyai, yang sudah memiliki semangat untuk bertumbuh dan menjadi seorang pemimpin. Ya, karena elit itu adalah aset terbesar. Kenapa elit terbesar? Karena di Swanghor sudah jelas secara marketing plan, elit ya. Itu kita harus mempunyai omset 13.000 poin kan? 13.000 poin satu bulan. Dan kalau kita sudah mencapai omset 13.000, dalam bonus prestasi itu adalah bonus tertinggi 28%. Nah, kalau kita masih 4%, masih 12%, ya itu prestasi juga, tapi masih
belum dinamakan elit. Makanya dinamakan distributor biasa. Jadi ada bahasa begini, kita masuk kelompok elit ya. Wah, keren kan? Tapi kalau kita masih di kelompok biasa, kan nggak enak. Jadi saya selalu mengartikan seperti itu. Di saat saya pertama kali bergabung, ya, saya melihat presentasinya mentor saya yang luar biasa, triple diamond sekarang, Pak Bima. Itu saya menangkap sebuah arti elit. Oh, elit ini berarti prestasi tertinggi di bonus prestasi ya, saya bilang kan. Persentase perkalian tertinggi. Berarti ini posisi yang paling keren ini. Nah, disitulah saya tanamkan, saya harus segera elit. Saya tidak mau menjadi orang-orang biasa. Jadi saya harus masuk ke kelompok elit. Nah, gitu ya. Ada kelompok elit, ada kelompok biasa ya. Jadi teman harus tanamkan diri Anda. Anda kalau yang sekarang belum jadi elit, tanamkan bahwa Anda harus segera masuk kelompok elit. Ya, alias menjadi elit. Nah, begitu juga setelah Anda menjadi elit, teman-teman, harus mulai punya pola pikir, mindset Anda harus menjadi pemimpin. Anda harus punya tim yang semuanya elit-elit. Nah, kenapa? Karena elit adalah, ya, saya jelaskan di sini, elit adalah aset terbesar. Ya, aset terbesar dalam bisnis ini. Teman-teman, komisi kita besar itu dari banyaknya elit. Ya, nah, lalu karir kita melejit itu karena banyaknya elit. Ya, ini dia yang harus teman-teman pahami. Nah, makanya aset terbesar dalam bisnis adalah elit. Elit melahirkan elit berikutnya. Ini juga nggak kalah penting, teman-teman. Jadi setelah Anda elit, jangan hanya berpikir kita sendiri, tapi berpikirlah bagaimana perbanyak elit di bawah Anda. Jadi elit harus melahirkan elit berikutnya. Itu kunci utamanya. Ya. Nah, tim kuat itu menghasilkan pertumbuhan yang stabil, teman-teman. Itu nggak bisa dibantah. Tim kuat menghasilkan pertumbuhan yang stabil. Jadi pertumbuhan itu terus. Karena apa? Anda punya tim yang kuat di dalam grup Anda. Ya. Nah, lalu, teman-teman semua, kepemimpinan lebih penting daripada sekedar jumlah anggota. Ini yang teman-teman harus camkan ya. Kenapa? Karena kalau jumlah anggota di tim Anda ribuan, banyak, tapi pemimpinnya yang menjadi tim Anda sebagai kader-kader pemimpin di tim Anda sedikit, ini akan membuat pertumbuhan tidak bagus ya. Tapi kepemimpinan itu lebih penting, menciptakan tim-tim yang menjadi pemimpin-pemimpin di grup Anda itu jauh lebih penting daripada jumlah anggota. Nah, pemimpin biasa ya itu mencari pengikut. Tapi pemimpin yang hebat, dia harus menciptakan pemimpin. Itu dia, teman-teman ya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin biasa, itu dia mau pokoknya rekrut, perbanyak anggota, tapi setelah itu dibiarkan. Ya. Tapi kalau seorang pemimpin yang hebat, dia ciptakan tim-tim yang direkrutnya itu, dia bina, dia bantu, dia jadikan pemimpin juga. Nah, inilah yang dinamakan seorang pemimpin yang hebat. Nah, ini berawal dari sebuah prestasi yang namanya elit. Ya. Oke, teman-teman semua, semoga bisa dipahamin ya penjelasan saya ini. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, 5 karakter ya yang perlu teman-teman ketahui. 5 karakter elit yang kuat ya. Karakter itu ya, inilah karakter yang membentuk elit sejati dan membawa tim menuju puncak kesuksesan ya. Karakter, teman, sekali lagi ini harus Anda pegang, karakter ya. Karakter untuk menjadi elit sejati yang pertama adalah teman-teman harus punya jiwa atau memiliki karakter disiplin. Menjalankan bisnis, menjalankan usaha ini teman-teman, tanpa Anda memegang prinsip disiplin, karakter disiplin ya, seorang yang disiplin dalam bekerja nggak akan dapatkan apa-apa. Dan Anda teman-teman semua, kalau menjalankan rencana dengan konsisten dan penuh tanggung jawab, ya, itu maksud disiplin, yaitu kita bagaimana rencana yang sudah kita buat, itu kita harus konsisten dan penuh tanggung jawab Anda untuk menjalankannya. Itu yang namanya disiplin. Ya. Nah,
Kenapa? Karena bisnis ini besar, teman-teman. Bisnis ini sangat luar biasa. Buktinya apa? Ya, mentor-mentor kita sudah menghasilkan 3 digit loh. 3 digit per bulan. Dan itu luar biasa. Ini bukan bisnis kecil. Nah, kalau bisnis ini besar, kalau kita mengerjakannya tanpa karakter ini, yaitu disiplin, jangan bermimpi teman-teman punya penghasilan besar. Ya, itu dia. Yang kedua, teman-teman, Anda harus punya karakter yang mempunyai mimpi besar. Harus miliki mimpi besar. Berani bermimpi besar dan memiliki visi untuk masa depan yang gemilang. Itu penting, teman-teman. Ya, itu penting sekali. Nah, kenapa saya katakan penting banget? Saya selalu setiap saat dimanapun berada, ya selalu mimpi besar saya itu saya ucapkan. Saya selalu sampaikan kepada orang lain, kepada audien ya. Bahkan di semesku pernah kita bikin acara besar, saya tampil di sana, saya bilang bahwa ya, teman-teman semua jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah Anda orang yang tahun depan menjadi pembicara di panggung besar ini, menjadi seorang diamond berikutnya. Nah, itu adalah kata-kata yang saya ucapkan kalau saya mengajak teman-teman audien menjadi orang, salah seorang pembicara menjadi prestasi diamond di tahun berikutnya, ya, atau di panggung berikutnya, ya otomatis saya yang harus lebih kencang lagi untuk mengejar itu. Nah, itu yang namanya memiliki mimpi besar, teman-teman ya. Jadi harus berani bermimpi besar dan mempunyai visi yang besar, ya. Visi itu harus jelas, teman-teman. Ya. Nah, kalau saya dengan adanya Swanghor ini, visi saya semakin jelas, semakin terang benderang yang saya lihat, ya. Itu dia. Yang kedua, yang ketiga, teman-teman ya, harus punya karakter pantang menyerah. Nah, banyak nggak ya orang-orang pinginnya penghasilan 3 digit, ya 2 digit, 3 digit, ya, pinginnya penghasilannya ratusan juta. Tetapi ya Anda tidak mempunyai karakter seorang yang pantang menyerah. Justru belum apa-apa sudah menyerah, mengeluh, ya, lalu tidak mencari solusinya. Nah, teman-teman, di dalam bisnis yang besar ini, kalau itu Anda biasakan menggunakan itu atau Anda selalu melakukan seperti itu, Anda tidak akan sampai pada tujuan. Pakailah ini, pantang menyerah, tidak mudah menyerah, selalu bangkit, selalu mencari solusi, ya teman-teman semua. Jadi setiap kita kerjakan setiap hari, teman-teman, apa yang Anda lakukan di dalam bisnis ini pasti akan menemukan kendala-kendala. Itu pasti. Tapi kendala itu adalah jadikan sebagai apa? Sebagai membuat Anda jauh lebih hebat, jauh lebih pintar, jauh lebih ahli di bidangnya. Kenapa? Setiap kendala pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Tinggal bagaimana teman-teman mau melangkah. Tapi kalau tidak pernah melangkah, Anda tidak akan pernah menemukan solusinya. Dan tidak akan penuh masalah. Selama masalah tidak akan pernah ketemu, tidak pernah ketemu masalah, itu saya pastikan Anda tidak pernah melangkah. Selama masalah tidak ketemu dan tidak pernah mau mencari solusinya, jangan bermimpi teman-teman untuk menjadi seorang elit dan punya tim yang kuat, ya. Jadi gunakan karakter pantang menyerah ini, ya. Nah, saya pribadi selalu melakukan hal-hal yang luar biasa, walaupun di dalam perjalanan saya evaluasi, saya cari solusi lagi. Saya maju lagi dengan langkah yang lebih besar lagi, masalah lagi, kita cari solusi lagi. Jadi akhirnya kita harus bertumbuh terus, ya. Itu dia. Karakter pantang menyerah. Yang keempat, itu mau belajar, teman-teman. Mau belajar dan berkembang. Ya, saya salut pada malam hari ini, teman-teman, ada 1000 ya orang yang melihat Zoom ini. Ini adalah salut ciri bahwa teman-teman memang mau belajar. Dan saya luar biasa, keren banget Indo1 ya. Kalau sudah mengadakan Zoom, itu tidak kurang dari 1000. Selalu 1000. Ya. Inilah kekuatannya. Teman-teman, inilah yang membuat saya, perusahaan akan bertumbuh besar. Kenapa? Karena para tim-tim kita, mitra-mitra kita, ya, distributor Swanghor ini benar-benar orang yang mau belajar. Dan tentu orang yang belajar pasti akan berkembang. Yang mau belajar pasti berkembang. Yang tidak mau belajar, tinggal tunggu waktunya. Tinggal tunggu waktunya, dia akan, ya, muntaber, mundur tanpa berita. Tatonya udah hilang aja ya, karena tidak mau belajar. Jadi kuncinya adalah mau belajar. Nah, dengan mau belajar ini teman-teman, Anda akan meningkatkan kemampuan dan siap beradaptasi ya. Nah, artinya apa?
ya, beradaptasi ini Anda mudah sekali. Contoh ya, saya dapat tugas dari Bu Vita ya, malam kemarin. Pak Rahmat harus ngisi acara di Zoom besok ya, dengan materi yang kemarin. Wah, kalau saya tidak sering belajar, saya mungkin agak repot malam ini. Kenapa? Nggak mudah beradaptasi, ya, nggak biasa. Nah, tapi karena kita sudah selalu belajar dan mencoba, jadi apapun kata mentor, selalu katakan siap. Ya, itulah sebagai downline yang baik itu harus siap apa kata mentor. Maka kita akan dapatkan nanti downline seperti itu juga. Jadi saat kita jadi mentor, downline kita pun, mitra kita pun, ya, tim kita pun akan mengatakan siap. Ya, jadi apapun yang kita lakukan kepada mentor kita, maka itu akan terjadi di tim Anda. Anda siap, maka downline Anda akan selalu siap. Tapi bila Anda tidak siap, maka tunggu, akan nemu tim-tim Anda yang nggak pernah siap juga, ya. Itu sudah pasti terjadi dalam bisnis seperti ini, oke? Nah, selanjutnya teman-teman semua, ya, loyal kepada tim dan sistem. Nah, ini dia, loyal kepada tim dan sistem. Ini dia luar biasa, teman. Salah satu yang utama Anda punyai adalah, yang penting juga ini adalah loyal kepada tim. Nah, setia pada tim. Jadi kalau Anda sudah punya tim, udah jaga, rawat. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai disia-siakan. Karena sebelum Anda punya tim, sebelum Anda punya downline, kan selalu berharap, aku pingin dapat closingan, aku pingin dapat orang, rekrut. Semoga aku closing hari ini, ya Allah. Aku lagi berjuang nih, ketemu orang deh, pokoknya closing. Berharap begitu. Setelah ada orangnya, Anda punya tim. Nah, ini nih. Anda tidak loyal, tidak menjaga. Ini dia yang membuat banyak, ya, akhirnya nggak mencapai elit. Jadi punya karakter apa? Loyal kepada tim. Ada. Setelah punya tim, syukuri, nikmatin, langsung dibina. Kenapa? Karena Anda lagi dibuat atau diizinkan Allah untuk membina banyak orang di bawah Anda. Jadi Anda siap seperti itu. Dan sistem, teman, ya. Jalankan sistem yang benar. Jangan sesekali Anda keluar dari sistem. Jangan buat sistem dalam sistem, ya. Nah, Bu Pita dan Pak Bima ya selalu bilang kalau ngasih training, ya, ikutin sistem, ya. Jangan keluar dari sistem. Jangan coba-coba bikin cara-cara baru. Kalau Anda bikin cara baru, Anda bikin sistem baru, pokoknya saya udah ngerti deh konsep begini, mas, saya bikin sistem baru aja lah. Ini pasti akan lebih cepat. Tinggal lihat, ya. Anda bikin sistem baru, Anda akan terlalu lama, terlalu rumit mengerjakannya, ujung-ujungnya nanti tidak ada hasil, Anda pun hilang tanpa berita, ya. Jadi lebih baik Anda lakukan sistem yang sudah benar ini, ya, ikutin sistem, ya, udah. Itu sudah satu kunci untuk meraih sukses dengan cepat. Oke. Nah, teman-teman semua, mungkin boleh saya ini dulu ya. Kira-kira penjelasan saya ini mudah diterima nggak ya? Saya minta anu dulu dong, kalau bisa diterima, ketik 111 ya. Saya mau tahu dulu nih, penjelasan itu mudah diterima nggak? Takutnya nggak diterima ini. Oke, ya, siap, mudah diterima ya. Saya harus cek and recheck dulu nih ya. Oke, tapi tidak bikin nina bobo Anda kan? Oke teman, saya lanjut ya. Terima kasih ya, sudah cukup jawabannya. Wah, luar biasa ini. Ini menunjukkan ya, yang ikut di Zoom ini benar ingin sekali ya meraih elit dan memiliki tim-tim elit yang kuat-kuat ya. Luar biasa. Oke, saya lanjut teman-teman semua ya. Nah, cara teman-teman semua ya, ini yang paling luar biasa lagi ya, teman-teman ya. Sebentar. Cara menciptakan elit, teman-teman. Nah, ya. Oke, Pak Rahmat, saya sudah tahu pentingnya elit. Saya harus punya elit. Dan karakter elit itu harus kita milikin. Ya, disiplin, pantang menyerah, dan lain-lain. Tapi terus persoalannya bagaimana cara menciptakan elit. Cara membangun elit. Cara memiliki elit yang banyak. Kan itu yang paling utama. Betul tidak, teman-teman ya? Nah, yang pertama, teman-teman, ya, cara menciptakan elit, ya, pertama harus bangun sistem. Kembangkan potensi yang Anda miliki, lalu ciptakan pemimpin di tim Anda. Itu dia, ya. Itu dia. Elit itu adalah calon pemimpin di tim Anda, teman-teman, ya. Yang pertama, rekrut orang yang mau belajar. Nah, saya, teman-teman, saya selalu fokus kepada orang yang mau belajar.
orang yang mau belajar. Kenapa? Ya. Kenapa orang yang mau belajar? Oke, ini sedikit ada yang coret-coret ya. Saya hapus dulu deh. Nah, saya fokus kepada yang mau belajar. Nah, orang yang mau belajar itu sudah mempunyai modal, dia akan menjadi calon pemimpin di tim Anda. Ya. Siapa mereka? Orang yang mau terbuka. Ya, dia mau terbuka artinya dia mau mengosongkan pikirannya, dia mau belajar, saya menolkan diri. Kenapa? Banyak, dan saya sudah punya contoh-contoh di tim saya, teman-teman ya. Dan itu mereka datang dari seorang leader besar. Mereka datang dari seorang mentor besar. Mereka pernah berjaya di tempat yang sebelumnya. Lalu datang ke sini, bergabung, saya ajak training, saya ajak datang ke kantor, ya. Saya ajak ikut Zoom. Dia bilang, sudah tahu Pak Rahmat, konsep kerjanya sudah paham saya. Matahari kan, ngerekrut orang toh. Ya, lalu saya, ya paling nanti saya ikut training orang kan. Ya sudah paham. Udah, tenang aja Pak Rahmat, tenang aja. Pokoknya saya dalam hitungan bulan, saya akan tunjukkan saya jadi diamond. Wih, gitu kan. Nggak pernah datang ke kantor, nggak pernah training, nggak pernah ikut Zoom. Nah, ya, karena saya tadinya nggak tahu, berharap, wah oke lah, ujung-ujungnya hilang dari peredaran ya. Kenapa? Karena dia nggak dapatkan semangatnya, dia nggak punya semangat, dia nggak tahu langkah-langkah. Di Swanghor ini memang sistemnya sangat simpel, tetapi kalau Anda tidak berbaur, tidak mau mengosongkan diri, tidak melepas jubah-jubah kebesaran Anda sebagai seorang mentor hebat di luar sana, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang motivator, tapi di sini tidak mau mengosongkan diri, maka teman-teman akan kesulitan untuk berkembang. Kenapa? Karena masih ada kesombongan, ego, dan merasa pintar di diri Anda. Dan itulah yang membuat teman-teman akan sulit sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa di Swanghor. Kenapa? Saya, teman-teman semua, di saat saya bergabung, saya langsung buka semua jubah ya, atau diri saya pernah jadi salah seorang mentor di tempat lama, saya pernah sukses di tempat lama. Setelah masuk Swanghor, saya nolkan kembali semuanya. Saya menjadi distributor baru. Saya siap menerima ilmu dari mentor saya, Pak Bima, dari Ibu Vita, dan saya belajar terus-menerus. Kenapa? Saya ingin tahu bagaimana caranya menjelaskan, mengembangkan bisnis ini, dan saya menyampaikan kepada orang lain, dan saya butuh itu, dan saya belajar. Itu namanya yang saya lakukan. Maka teman-teman, saya pun sekarang mulai tahu nih, kalau saya merekrut orang lalu saya ajak belajar nggak mau, ajak training nggak mau, ya sudah. Saya katakan di dalam hati saya nggak sebut ke mereka, cuma saya dalam, ini bukan yang saya cari, ini bukan calon elit. Pasti ketemu. Nanti dia akan sama, dia tidak akan jadi calon elit, teman-teman. Jadi yang nggak mau belajar, ya paling saya nomor ke-10 kan untuk fokus ke mereka. Saya fokus kepada orang yang mau belajar. Walaupun dia orang biasa, tapi dia mau belajar, dan itulah yang calon-calon elit di tim kita ya. Itu dia. Jadi kuncinya adalah rekrut orang yang mau belajar. Yang nggak mau belajar, jangan habiskan waktu untuk mereka. Anda fokus kepada orang biasa, ya walaupun dia bilang, Pak, saya nggak pernah di multi level, Pak, saya nggak pernah di dunia jaringan, tapi siap belajar Pak Rahmat. Saya lebih fokus ke orang yang seperti itu daripada seorang pernah menjadi leader hebat, tapi tidak pernah mau belajar. Oke? Yang kedua, teman-teman semua ya, Anda dampingin yang berhasil. Dampingin sampai berhasil maksudnya. Anda dampingin sampai berhasil. Jangan dilepas. Setelah dia bergabung, lalu Anda tinggalkan, nggak pernah dihubungin. Nah, itulah. Itu ciri-ciri Anda tidak akan pernah menemukan seorang elit ya. Jadi menciptakan elit harus dibimbing, diarahkan, dan didukung sampai sukses, teman-teman ya. Itu dia. Oke, lalu berikutnya, berikan contoh, bukan hanya jadi perintah. Nah, ini penting, teman. Di dalam bisnis ini, kita bukanlah bos. Ya, kita bukan menggaji downline kita. Downline kita tidak kita gaji. Dan dia bukan karyawan kita, teman-teman. Dia adalah mitra bisnis. Dia adalah tim Anda. Maka, yang harus kita lakukan adalah contoh. Ya, kalau Anda mau minta mereka mau belajar, Anda contohkan diri Anda tuh orang yang pembelajar. Maka dia dengan sendirinya dia akan ikut belajar. Bukan perintahkan. Mitraku, ya, downline-ku yang luar biasa, misalnya, atau si A, si Fulan,
besok training ya, besok ikut Zoom ya, tapi Anda gak ikut Zoom. Besok datang ke kantor ya, tapi Anda nggak nongol di kantor, tapi nyuruh dia berangkat ke kantor. Nanti tinggal telepon mentornya. Pak Bima, tim saya yang si A ada nggak di ruangan? Ada. Oh ya, oke, terima kasih. Dianya di rumah. Ini tunggu saja. Anda tidak akan pernah menemu tim Anda menjadi hebat. Kenapa? Dia mencontoh Anda di rumah, dia ikut di rumah juga. Jadi kuncinya adalah contohkan diri Anda menjadi pemimpin yang hebat, maka Anda akan menemukan tim yang hebat. Pemimpin yang dihormati adalah pemimpin yang memberikan teladan, bukan hanya pinter, perintah-perintah, marah-marah. Anda akan menemukan suatu kekecewaan kalau itu Anda lakukan. Jadi, jadikanlah pemimpin yang memberikan contoh di tim Anda. Oke? Selanjutnya, ya, teman-teman semua. Untuk menciptakan elit itu adalah latih setiap minggu. Ya, Anda harus latih setiap minggu. Nggak bisa Anda melatih dia sebulan sekali. Ya, ilmu tanpa latihan akan hilang. Ilmu tanpa latihan akan hilang. Ya, latihan rutin membentuk kebiasaan dan keahlian. Makanya di sini dibutuhkan apa? Rutinitas. Kalau Anda rutin, Anda akan menjadi biasa dan menjadi ahli. Kebiasaan Anda akan menjadi sebuah keahlian di ini Anda ya. Oke, teman-teman semua ya. Nah, itulah ilmu. Ya, ilmu itu kalau Anda nggak pakai, nggak lakukan, walaupun didapat setiap minggu dari mentor-mentor kita yang luar biasa di kantor yang isi acara, ya, Anda tidak menggunakan action dan melatih setiap hari, tidak akan melekat pada teman-teman semua ya. Jadi harus latihan terus, ya. Itu dia. Dan ini harus dilakukan setiap minggu. Kenapa setiap minggu? Ya, bisnis ini bisnis yang dimana orang bergabung, kita nggak tahu background-nya. Dan tidak semua orang pintar dalam dunia marketing, dalam network marketing. Jadi harus kita latih setiap minggu, teman-teman ya. Nah, luar biasa Indo1, ya, kita punya support sistem Indo1 yang setiap minggu ngadakan Zoom, dan kita ngadakan acara training di kantor. Ya. Nah, yang kelima, berikan panggung untuk yang berkembang. Nah, teman-teman, ya, yang luar biasa, kalau Anda mau menciptakan elit, ya berikan panggung buat tim Anda. Jadi berikan apresiasi walaupun sekecil apapun tetap, teman-teman. Manusia itu selalu pingin diapresiasi. Pingin selalu diberikan sebuah pengakuan. Maka memberikan panggung untuk mereka itu akan memunculkan menjadi seorang yang akan semangat untuk berkembang. Ya, percaya dan beri kesempatan. Ya, semakin sering diberi kesempatan, maka semakin cepat dia bertumbuh. Ya, itu dia teman-teman ya. Jadi harus diberikan kesempatan kepada mitranya. Jangan terlalu Anda pangku, jangan terlalu memangku mitra. Semakin Anda sering memangku mitra, maka semakin tidak bertumbuh. Tapi berikan dia kesempatan untuk melakukan sendiri, ya, berikan panggung buat mereka, saya yakin mereka akan bertumbuh dan berkembang. Itu dia, teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya adalah yang keenam, apa? Rayakan setiap pencapaian. Ya, rayakan setiap pencapaian. Apresiasi kecil itu akan berdampak besar bagi mereka. Ya. Nah, rayakan untuk membangun semangat dan loyalitas. Kenapa? Setiap apapun pencapaian mereka, sekecil apapun yang mereka capai, yang mungkin di luar dugaan mereka bisa capai, kasih penghargaan. Dan itulah cara menciptakan elit-elit kuat di tim Anda. Oke? Nah, itu teman, ini yang penting ya. Jangan sampai mereka sudah membuat sebuah pencapaian luar biasa. Misalnya mereka rekrut satu closing satu hari ini, dia laporan, Anda katakan, wow, keren. Nah, gaspol lagi. Besok saya pasti akan ketemu 2. Besok dia dapat 2. Wow, luar biasa, keren. Itu penting, teman-teman. Ya, itu namanya sebuah merayakan pencapaian. Apalagi kalau pencapaian jadi elit. Ya. Teman-teman semua, mungkin Anda lihat tadi di awal saya menapa menampilkan para elit-elit baru saya di awal Zoom ini. Itu adalah cara saya merayakan pencapaian dari tim saya. Tentu mereka akan senang wajahnya ditampilkan. Ada yang dari Makassar, dari Palembang, Cikmen, Bu Ayu dari Makassar, ya toh. Ada yang dari Cianjur, Pak Gangan. Itu saya tampilkan, teman. Bu Mariani dari Bogor. Bermacam kota, mereka tampil, mereka sukses, dan itu butuh yang namanya penghargaan. Nah, itu dia teman ya. Itu salah satu caranya.
Sehingga apa? Ya, mereka akan semakin semangat dan loyal ya dengan timnya, dengan mentornya. Oke, sistem yang kuat akan melahirkan elit yang kuat. Sistem yang kuat akan melahirkan elit yang kuat, teman-teman. Ya, elit akan melahirkan elit berikutnya. Inilah yang harus Anda buat. Jangan Anda elit, lalu Anda mau pingin cepat-cepat ke vice manager, tapi tidak menciptakan elit di bawahnya. Oke, seperti itu ya, teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, bagaimana formulanya? Nah, formula untuk tim elit ya, sistem yang kuat, proses yang tepat akan menghasilkan hasil yang hebat ya. Nah, sistem kita sudah luar biasa, teman-teman, sistem Swanghor. Dan prosesnya pun sangat simpel, hanya gunakan handphone sudah bisa. Ya, dan ini sebenarnya harus memberikan hasil yang hebat kepada kita semua. Nah, ini tapi kenapa belum terjadi? Bisa jadi teman-teman belum punya formula-formulanya. Nah, saya kasih tahu teman-teman ya. Saya berbagi pada Anda ya. Kita harus punya formula. Pertama, teman-teman harus punya visi besar. Ya, visi harus Anda milikin. Visinya harus yang besar ya. Miliki tujuan jelas dan impian yang besar, teman-teman. Jangan impiannya kecil-kecil. Impian yang besar sekalian. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan tim. Ya, nah kalau saya selalu mempunyai mimpi apa teman-teman ya? Impian besar saya adalah saya ingin pensiun berkualitas. Saya berdoa selalu semoga Allah mengizinkan memberikan kesempatan saya sehat sampai umur 80 tahun. Sampai umur 90 tahun, nggak perlu 100 tahun. Kenapa? Karena kita sudah ada Ganoderma. Raja-raja Tiongkok saja bisa 100 tahun, berarti kita juga bisa. Nah, kembali kepada Anda. Apakah Anda punya mimpi? Nah, makanya itu selalu diucapkan. Saya teman-teman semua, saya punya mimpi itu adalah bagaimana nanti di masa 80 tahun, istri juga sama, kami masih tetap mesra berdua bersama dengan penghasilan melalui Swanghor ini, ya kurang lebih 10 miliar. Keren nggak tuh teman-teman? 10 miliar bersama pasangan, ya kita mesra sampai kakek nenek, walaupun kakek-kakek tetap mesra, ya walaupun 100 tahun. Ya, mesra kenapa? Duitnya banyak. 10 miliar bisa ngapa-ngapain kita. Itu mimpi saya. Nah, mudah-mudahan aja impian itu Allah ijabah dan saya diperpanjang umurnya kan. Jadi bisa menikmatin sukses Swanghor lebih lama lagi. Itu contoh ya. Dan tim harus ada. Saya ingin membuat tim ya, tim saya ini teman-teman semua. Di mana nanti 2027 lahir tim-tim saya seorang pemimpin-pemimpin yang hebat. 2027 ya lahir, maka 2028 kami semua akan yang menjadi tim-tim yang hebat tadi, menjadi pemimpin yang hebat, akan bisa mengikuti melihat ulang tahunnya Swanghor 2028 di Jepang. Itulah. Dan berikutnya lagi Swiss, kita akan berkumpul bersama, dan itulah visi-visi besar saya, bagaimana tim-tim saya harus terus meningkat dan meningkat prestasinya. Ini harus miliki teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah duplikasi sistem. Bangun sistem yang bisa diikuti. Jadi teman-teman sebagai seorang pemimpin, tentu nanti Anda mungkin sekarang menjadi distributor, oke? Nah, lalu Anda ingin jadi elit. Maka Anda mulai dari sekarang, dari 1, 2, 3 orang harus punya satu cara, harus memiliki dan harus belajar bagaimana sistem yang Anda lakukan atau cara yang Anda gunakan di grup itu bisa diikuti oleh tim, mudah dijalankan oleh tim, dan mudah, apalagi keren banget di sini kan, kita bisa diwariskan ya. Nah, usaha kita ini jadi mudah dijalankan ya. Nah, itulah yang luar biasa. Di Swanghor mendukung duplikasi sistem ini ya, sistemnya mudah banget. Kalau saya kan mudah lah teman-teman, nggak ada tutup poin, keren banget ya, nggak ada tutup poinnya. Nah ya, luar biasa itu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah pelatihan. Nah, ini penting teman-teman ya. Latih terus-menerus asah kemampuan, baik pribadi ataupun tim, dengan meningkatkan mindset dan skill Anda. Teman-teman semua, banyak orang, Pak, saya kekurangannya di prospek, Pak. Latih prospek. Anda harus sering ketemu orang dan coba bicara. Itulah cara melatih prospek. Karena di bisnis ini, kuncinya adalah latih. Action, latih. Nanti Anda akan merasakan sendiri, tanpa disadari Anda akan sangat ya piawai, sangat mahir di bidangnya.
Kalau Anda nggak mampu, nggak bisa menjelaskan produk, latih Anda untuk bicara tentang menjelaskan produk rutin setiap hari. Nanti Anda akan menemu di mana kelebihan-kelebihan Anda, teman-teman ya. Seperti saya di awal itu, teman-teman, saya selalu melakukan presentasi, ya, presentasi Swanghor. Dan saya hampir setiap hari saya lakukan di luar, di kantor, ya, di kantor seminggu 3 kali, apalagi di saat sudah diberikan kesempatan oleh Pak Bima, Dr. Yanti, ya. Nah, saya bicara di kantor udah rutin saya lakukan. Dan semakin rutin, semakin piawai, semakin kita memahami konsep dan sistemnya, ya. Jadi kalau saya menjelaskan materi ya di kantor dari awal sampai akhir, itu sudah kayak mengalir saja. Kenapa? Karena sudah dilatih setiap hari, ya. Jadi akhirnya kita menemukan kemampuan kita ada di situ, ya. Seorang pemimpin yang hebat, dia harus bisa memaparkan, bisa menjelaskan dengan gamblang dan jelas kepada timnya. Itulah Anda akan menjadi pemimpin yang hebat di tim Anda. Dan memiliki tim yang hebat dimulai dari diri Anda dulu. Anda harus tingkatkan prestasi dan kemampuan teman-teman semua, ya. Oke. Nah, kemampuan yang kuat. Ini juga penting, teman, ya. Ini salah satu formula juga. Kalau Anda nggak bangun budaya komitmen di dalam diri Anda sendiri, disiplin dengan diri sendiri, dan termasuk tim, ya, maka tidak akan bisa Anda punya tim elit-elit yang kuat. Jadi, di samping pribadi, kita harus punya komitmen. Budayakan komitmen itu. Bangun budaya komitmen, disiplin, ya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Nah, ini harus kita bangun di tim kita juga. Maka ini akan muncul tim-tim yang kuat, ya, elit-elit yang luar biasa. Nah, berikutnya teman-teman, lahir elit baru. Elit hari ini melahirkan elit baru. Ini dia, ya. Kalau Anda sudah jadi elit, harus ciptakan elit. Di saat saya di bulan pertama elit, teman-teman, ya, saya melahirkan elit di saat bulan kedua jadi vice manager. Jadi bulan kedua saya vice manager, saya melahirkan elit-elit. Senior vice manager, saya melahirkan elit-elit. Itu penting, teman, ya. Jadi elit hari ini akan melahirkan elit baru yang lebih hebat di masa depan. Inilah yang harus ditanamkan di kepala kita. Ya, di kepala teman-teman semua, ya, saya selalu mengatakan, saya harus menciptakan elit-elit hebat di tim saya. Di masa depan mereka akan menjadi diamond-diamond berkualitas, double diamond berkualitas, dan gold diamond yang berkualitas. Bukan hanya sekadar gold diamond, tapi kualitasnya juga benar-benar terlihat, ya. Nah, kalau Anda ikutin formula ini, maka elit akan terus bertumbuh di tim Anda, ya, dan kesuksesan pasti akan menyusul, ya. Itu dia, teman. Oke. Saya lanjut, teman-teman, ya. Oke. Nah, setelah teman-teman tahu formulanya, karakternya, yang lain-lain, jangan lupa, teman-teman, musuh terbesar, ya, untuk menciptakan tim elit atau menjadi elit itu adalah sangat jelas. Nah, musuh terbesarnya apa? Ya, ini yang harus Anda kenali, teman-teman. Anda harus kenali musuh-musuh terbesar, ya, dan lawan-lawan yang harus Anda atasi. Itu penting, teman-teman. Biar Anda mau bertempur, Anda mau bertinju, Anda masuk ring, ya, seorang petinju, teman-teman, dia mau bertanding di atas ring, yang perlu dia lakukan oleh pelatihnya apa? Dia nonton, ya, bagaimana musuhnya yang akan menjadi lawannya di atas ring itu bertinju. Selama ini mereka bertanding seperti apa gaya, itu ditonton, teman-teman. Artinya itu apa dia menonton? Ingin tahu musuhnya ini di mana kekurangannya dan kehebatannya. Lawannya ini bagaimana dia punya kehebatan dan kekurangannya. Nah, itu teman-teman harus tak kenali musuh. Ya, nah ini penting juga buat siapa? Buat diri Anda sendiri, teman-teman. Ya, Anda harus tahu dulu musuh yang terbesar, ya, itu apa dan bagaimana mengatasinya. Nah, musuh terbesar itu sebenarnya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri, teman-teman. Banyak nggak? Kalau kita ngisi acara, kalau kita training, kalau kita seminar, kita tanya kepada audien. Bapak, Ibu, teman-teman semua, siapa yang ingin sukses menjadi diamond? Saya. Teriak semuanya, Bapak, Ibu. Siapa mau jadi gold diamond? Saya. Tapi setelah pulang dari acara itu, 3 hari kemudian, tanya
Bagaimana kegiatan hari ini? Aduh, aku lagi ada ini, anakku lagi ini. Alasannya muncul semua ya kan? Nah, kenapa? Ya. Nah, teman-teman semua, karena malas. Nah, malas itu apalagi kalau malas belajar. Nah, malas ini macam-macam, teman ya. Pertama, malas belajar, tidak mau berkembang. Ini musuh terbesar. Tidak mau berubah dan berhenti mencari ilmu. Nah, inilah yang terjadi kepada ya yang saya alamin, di mana tim saya ada top leader ya, mereka pernah menjadi sukses di sana, tapi karena nggak mau belajar, malas belajar, karena merasa sudah pinter dan tidak lagi mencari ilmu, apa yang terjadi? Ya, 2-3 bulan, 4 bulan, nol hasilnya. Ya, tidak ada menghasilkan apapun. Tapi saya melihat tim saya yang biasa-biasa saja, tapi karena mereka mau belajar, apa yang terjadi? Sekarang jadi elit. Nah, jadi elit. Contohnya Pak Gan itu termasuk bukan pengalaman di bidang jaringan, tapi karena dia langsung mengosongkan diri dan mau belajar, ya di elit ya. Seorang Ibu Mariani, seorang senior face manager sekarang, bukan orang hebat di tempat yang lama, tapi karena dia mau belajar dan ngikutin arahan mentor, sekarang jadi senior face manager. Itu contohnya teman ya. Lalu, musuh yang kedua adalah tidak konsisten. Semangat di awal saja, mudah goyah, dan tidak disiplin. Semangatnya cuma di awal, teman-teman ya. Wow, pokoknya saya mau jadi diamond, saya mau jadi, wah semangat tuh di awal tuh ya. 2-3 bulan, semangat ya. Oh, siapa coret-coret ini? Oke, saya hapus lagi ya. Oke, nah teman, semangat di awal saja. Ya, semangatnya cuman di awal saja. Lalu, besoknya sudah mulai mudah goyah. Ya, dan tidak disiplin melakukan apa yang didapat dari training, dari Zoom. Zoom ini luar biasa, teman. Bu Vita selalu rajin ya bersama tim-tim kita mentor yang lain mengadakan Zoom, dan itu ilmu mahal, teman-teman. Tapi sayangnya kita hanya ikut Zoom, ya semangat di Zoom-nya saja. Setelah Zoom selesai, nggak ada tuh melakukan action dari hasil Zoom tadi. Ya, keren. Zoom Bu Vita keren. Wah, luar biasa, mantap. Daging semua isinya. Yes, besoknya ngapain? Besoknya pada tidur. Buat apa, teman-teman? Nah, artinya apa? Tidak konsisten. Jadi di saat Anda mengatakan, yes, ini materinya keren banget. Besok gua harus kerjakan. Nah, itu teman ya. Nah, itulah yang harus Anda lawan ya. Yaitu apa? Ya, harus konsisten. Oke. Nah, musuh yang berikutnya adalah cepat menyerah. Teman-teman, sedikit masalah sudah mundur, baru ditolak, udah mundur. Tidak tahan proses. Ya, kayaknya susah deh. Bulan pertama komisi cuma 60.000. Ya, 60.000. Ya sudahlah, nggak ada mengharap. Nggak mungkin lah saya bisa dapatkan 100 juta dari mana ceritanya 100 juta. Ini bulan pertama 60.000. Padahal dia nggak tahu. Dia kerja itu sudah maksimal belum? Dia sudah belajar belum? Dia prospek cuma sebulan cuma 2, bagaimana mau dapatkan 1 juta? Iya toh? Nah, saya teman-teman, kenapa saya di bulan pertama saya bisa mencapai elite di bulan pertama? Itu tadi, ya. Saya tidak melakukan satu-satu walaupun ada program satu-satu, tapi lebih dari itu yang saya kerjakan. Maka di bulan pertama saya jadi elite, ya. Jadi, kalaupun terjadi masalah, tantangan, ditolak orang, harus mempunyai jiwa jangan pernah menyerah. Kenapa menyerah? Loh, kalau menyerah, terus Anda mau cari usaha di mana lagi? Coba, mau usaha di mana lagi yang 1 tahun kayak Pak Bima? Angka 3 digit per bulannya. Ya, belum sampai 3 tahun, baru jalan per 3 tahun, udah bisa lihat kita penghasilan dari mentor kita, Bu Vita, Janis Gan, luar biasa itu. Artinya apa? Inilah usaha dengan modal hanya ngopi 3 kotak sebulan, ya, atau cuma pakai odol doang, tapi bisa punya income 3 digit. Wow, teman, coba cari usaha di mana? Itu pertanyaannya. Nah, kalau Anda masih juga, ya, gampang menyerah, gampang mutungan, nggak tahan dengan prosesnya, pertanyaannya, coba cari di luar sana usaha yang menghasilkan 3 digit dalam 1 tahun tanpa modal alias modalnya cuma 6%. Ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Ada di luar sana penghasilan sebulan bisa mencapai di angka 3 digit per bulan. Tapi bagaimana mereka menjalankannya? Mereka dengan modal 1 M.
2 miliar, 5 miliar baru dapat ratusan juta. Itu mereka jalankan. Resikonya mereka siap risiko besar, hilang duit banyak. Loh, kita di sini modalnya cuma berapa? Modalnya cuma pakai kopi dan odol, gabung gratis lagi. Dan kita punya potensi penghasilan 3 digit. Loh, seperti itu ya peluang yang bisa kita akan dapatkan, kesempatan kita dapatkan dengan memulai tanpa risiko, tanpa ada risiko besar, ya. Lalu Anda mundur gitu. Ada masalah ditolak doang satu, ditolak 2 mundur, ditolak 3 enggak. Pak Rahmat susah. Udah jalan di sini, udah memang bukan dunia saya lah, bukan tempat saya di sini. Coba cari tempat lain, ada nggak begini? Kagak ada, teman-teman, ya. Malah yang ada lebih berat di tempat lain. Ya, lebih berat. Boleh dilihat, teman-teman. Yang, kalau bahasa Pak Bima selalu saya contoh, yang gabung gratis aja, Anda nggak bisa melewatin prosesnya, Anda nggak sukses, jangan coba-coba gabung di tempat lain yang berbayar. Saya pastikan Anda tidak akan sukses. Kenapa? Yang gratis aja gabungnya nggak bisa, apalagi yang bayaran. Itu juga, teman-teman, ya. Jadi makanya ini musuh, ya, cepat menyerah. Mulai sekarang Anda katakan diri Anda, jangan pernah mau menyerah, ya. Tidak mau mengikuti. Selanjutnya, yang keempat, musuh yang terbesar adalah, teman-teman, tidak mau mengikuti sistem. Nah, ini dia. Merasa paling benar, tidak mau diarahkan, mau berjalan sendiri. Banyak kayak begitu. Banyak saya lihat, teman-teman. Di tim saya juga ada. Wah, pokoknya gayanya sendiri lah, mau jalan sendiri. Saya lihatin aja lah. Karena ada apa, teman-teman? Di sini kita nggak bisa marahin downline. Tidak bisa merintah. Tapi saya cuma hanya lihat. Tapi saya sudah cuma hanya bisa mengarahkan. Selama dia mau diarahkan, oke, kita jalan. Tapi kalau dia tidak mau diarahkan, jangan juga Anda marahkan. Biarkan saja apa yang mau dia kerjakan. Nanti kebentok sendiri, baru dia tekan balik lagi. Wah, ternyata harus begini ya Pak Rahmat. Nah, baru kita ajarkan. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi, kalau mentor kita Pak Bima, ya, Bu Vita, Dr. Enti, itu kan orang-orang yang saya lihat keren banget, ya. Nggak pernah marahin downline, nggak pernah pindah perintah. Contoh model Pak Bima itu, ya. Dia mencontohkan bagaimana seorang triple diamond bisa meraih triple diamond sampai sekarang ini. Kenapa? Dari saya kenal awal saya bergabung di Songhor Lab di bulan Oktober 2025 sampai sekarang nggak pernah beliau absen, ya, mengisi training di kantor dan selalu hadir. Bayangkan sudah sampai triple diamond loh, teman-teman. Dan itulah contoh. Dan dia tidak marahin yang nggak hadir. Cuman dia memberikan contoh ke dirinya bahwa mau sukses, ikuti sistem. Itu dia. Nah, ini teman-teman, banyak orang yang akhirnya nggak pernah ikuti sistem, tapi mau sukses. Gak bakal, teman-teman, ya. Itu dia. Nah, musuh yang berikutnya, ada yang kelima, adalah ego lebih besar daripada tujuan. Mementingkan diri sendiri, bukan tim. Ingin menang sendiri. Wah, ini dia. Siap-siap saja nanti. Anda akan rontok semangat Anda. Hasil nggak ada. Kenapa? Hanya mementingkan diri sendiri. Tidak tim. Utamakan tim Anda. Kenapa? Kita besar dari tim. Nggak bisa kita sukses sendirian. Elit sendirian bisa. Tapi untuk menaikkan omset elit dan menjadi elit yang kuat, butuh tim, teman-teman. Ya, dan jangan menang sendiri. Ini penting. Makanya, teman-teman, di dalam tim itu kita harus pandai menempatkan diri. Nggak bisa ego kita di nomor satukan. Wah, gue yang paling pintar, gue paling bisa. Pokoknya kalian harus ikutin kata-kata saya. Kalian harus dengerin saya karena saya yang lebih senior, saya lebih mengerti, saya lebih paham dengan sistem ini. No, kalau itu Anda pegang, maka siap-siap downline Anda akan hilang satu persatu, ya. Tim Anda tidak akan bertumbuh. Jadi kuncinya adalah harus kita utamakan tim. Ya, buang ini semua nih, ego tadi. Oke? Ini musuh terbesar yang harus Anda kenalin. Nah, kalau sudah tahu, maka kita akan gampang mengatasinya. Ya, itu teman-teman semua. Nah, kalahkan musuhmu, maka raih kemenangan. Ini yang penting, teman. Jadi Anda lihat gambar di sini. Inilah seorang, ya, jagoan, pahlawan. Apalagi di bulan sekarang Agustus ini pahlawan, tahun perjuangan. Maka yang paling besar, musuh terbesar kita bukan orang, bukan calon Anda yang tidak mau direkrut, tapi
Yang paling besar adalah di dalam diri kita masing-masing. Ya, maka kalau Anda bisa kalahkan musuh ini semua, teman-teman, merospek orang itu nggak lama. Di Songhor ini merospek orang itu saya sudah membuktikan, teman-teman. Sering kali saya mengclosing orang itu hanya butuh waktu bicara nggak nyampe 30 menit. Udah 30 menit saya bicara, dia langsung oke. 30 menit saya bicara, dia langsung oke. Kenapa? Karena saya sudah mengalahkan musuh-musuh saya di dalam diri saya. Saya tahu bahwa musuh-musuh ini harus saya nyahkan dalam diri saya sendiri. Ya, malas itu saya buang jauh-jauh. Tidak konsisten, saya buang jauh-jauh. Cepat menyerah, tidak ada di kamus Rahmat Hidayat. Tidak mau ngikutin sistem, no. Karena saya ingin sukses, saya ikutin sistem. Ya, dan ego saya buang jauh-jauh. Saya hanya ingin ya menjadi orang yang nyaman di dalam tim saya. Jadi hadiran kita di tim itu membuat tim kita nyaman. Bukan ego kita yang kita utamakan. Kalau ego yang utamakan, tim Anda tidak akan pernah nyaman. Ya, kalahkan musuhmu, raih kemenangan besarmu. Oke, teman-teman semua, ya selanjutnya, ya ini dia, ya teman-teman semua. Target ini penting banget, ya. Kita harus ciptakan target di dalam bisnis ini, teman. Anda harus punya target, Anda harus punya tujuan yang jelas. Itu banyak orang yang datang ke kantor, jalankan Songhor setiap hari, setiap saat, tapi nggak tahu mau kemana tujuannya. Apa yang mau Anda kejar 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ya 6 bulan ke depan, apa harus jelas, teman-teman. Target itu harus Anda tanamkan di dalam diri Anda, ya. Nah, tim elit itu, ya, target tim elit apa? Pertama, satu tujuan, satu semangat, satu kemenangan. Ini harus Anda kobarkan di dalam tim Anda. Sebelum tim, diri Anda dulu. Sebelum tim, diri Anda dulu. Kobarkan semangat ini. Dan itulah yang saya tanamkan ke dalam diri saya. Ya, saya bilang Rahmat Hidayat. Ya, selalu saya ucapkan begitu tiap pagi hari. Rahmat, kamu harus menjadi orang yang terbaik. Kamu harus menjadi orang yang sangat-sangat bermanfaat buat orang lain. Kamu harus punya target jelas. Itu yang saya tanamkan diri saya. Nah, makanya itu terimbas kepada tim. Makanya saya bilang ke tim saya, kita punya tujuan. Target tim saya seperti apa? Kita punya 3 bulan, 6 bulan. Harus jelas, ya. Nah, teman-teman semua, yang pertama adalah, contoh ini, ya saya berikan teman-teman semua, ya. Anda harus punya target elit baru setiap bulan. Ya. Harus punya elit baru setiap bulan. Harus lahir elit baru di tim Anda. Nah, bagaimana bisa ini terjadi? Jangan mimpi Anda punya tim muncul setiap bulan jadi elit, kalau Anda sendiri tidak jadi elit. Itu namanya NATO, ya. Cuman bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, ya. Ya. Jadi teman-teman semua, jadi harus Anda kerjakan, Anda buktikan Anda elit, maka orang di bawah Anda akan mengikuti elit. Kalau Anda nggak elit, jangan coba-coba berharap downline Anda elit. Itu kuncinya, ya. Nah, jadi sebelum Anda menginginkan tim Anda muncul elit baru, pastikan diri teman-teman juga elit duluan. Itu kuncinya, ya. Jadi kalau Anda tidak pernah menjadi elit, ya jangan bermimpi. Nah, saya selalu bilang, ya, dan saya selalu melihat dalam perjalanan saya dalam bisnis jaringan ini, teman-teman, beruntung Anda, kita semua di sini punya mentor hebat seperti Dr. Yanti, Bu Vita, ya, terus Pak Bima, itu luar biasa semua, teman-teman. Ya, nah, apa yang saya lihat dari mereka? Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Mereka membuktikan prestasi. Dan sekarang Pak Bima mencuat luar biasa, triple diamond. Bukan berarti dia tidak pikirkan tipnya, tapi ini adalah tugas besar seorang leader besar. Dia harus mengatakan kepada dunia bahwa Songhor ini layak perjuangkan, layak untuk kita perjuangkan. Kenapa? Pak Bima sudah menunjukkan dalam hitungan nggak nyampe 2 tahun triple diamond, dan saya yakin sebelum 2 tahun nanti, klop 2 tahun bisa double diamond. Artinya apa? Kita bangga, kita support, kita dukung, ya, leader-leader seperti ini. Sekarang Ibu Vita double diamond, kita dukung. Artinya apa? Ternyata menjadi double diamond, gold diamond enggak harus 5 tahun.
Hitungan 2 tahun bisa. Kenapa? Leader-leader mentor kita sudah membuktikan terlebih dahulu. Inilah yang namanya sebuah pembuktian. Nah, begitu juga dengan elit. Ya, Anda harus elit duluan, teman-teman. Nah, setelah Anda jadi elit, segera buktikan, segera bantu, segera cetak elit-elit baru yang siap memimpin. Bukan elit hanya sekedar elit, tapi elit yang siap memimpin. Ya, biar dia bisa menciptakan elit baru lagi. Itu, teman ya. Nah, yang kedua, vice manager baru. Perbanyak pemimpin yang mampu membawa timnya naik ke level yang lebih tinggi. Jadi seorang vice manager, ya, ini bukan sekedar hanya vice manager, tapi harus di saat Anda menjadi vice manager, ya, sebenarnya teman-teman sudah punya, ya, tugas besar, yaitu bagaimana melahirkan elit dan membangun tim Anda sendiri. Ya, Anda sudah punya tongkat kepemimpinan yang dimana sudah Anda pegang dan Anda siap untuk membangun tim Anda. Nah, itulah seorang vice manager yang baru. Maka teman-teman semua yang saya lakukan waktu saya menjadi seorang elit, saya langsung ciptakan, ya, bulan depan menjadi vice manager dan saya melahirkan elit. Dan bulan depannya saya jadi senior vice manager 3 bulan, ya. Dan saya ciptakan di bawah saya VM. Ya, vice manager. Nah, itulah. Nah, teman-teman semua, tentu tidaklah semudah itu kita meraihnya. Mungkin pasti ada tantangan dan rintangan. Dan mungkin hari ini kita berharap ada elit, ternyata tidak. Nggak jadi masalah. Itu wajar dalam proses perjalanan bisnis ini, teman-teman ya. Jangan selalu Anda ekspektasi semuanya oke, ternyata tidak. Lalu Anda nyerah, nggak. Saya mengalami hal itu, tetapi saya bilang, inilah yang membuat saya harus lebih, ya, lebih dasar lagi, lebih belajar lagi, lebih menempa diri lagi, dan saya lebih banyak lagi berinovasi. Supaya apa? Supaya saya menemukan cara-cara solusi yang terbaik buat tim. Ya, sehingga apa, teman-teman semua? Ya, alhamdulillah saya pun menjadi senior vice manager. Ya, dengan kemarin saya sebenarnya masuk ke 6 elit, ya, 6 elit. Jadi tinggal satu lagi sebenarnya elit, saya jadi diamond. Tapi tidak apa-apa, memang harus diundur. Mudah-mudahan Agustus ini dengan doa teman-teman semua dapat diamondnya, ya. Amin. Nah, lalu ketiga, diamond baru. Nah, ini penting teman-teman, ya. Harus menciptakan leader yang berkualitas, yang memiliki produksi jaringan yang kuat. Ini dia. Maka saya tidak akan berharap punya tim yang diamond kalau saya sendiri tidak mengejar diamond. Nah, maka ini penting teman-teman ya. Jadi harus kita punya jiwa, yaitu bagaimana membangun tim yang punya menjadi diamond. Kalau sudah punya tim menjadi diamond, teman-teman, itulah saatnya Anda sudah boleh katakan sistem sudah autopilot. Ya, tidak akan bisa disuruh berhenti. Bahkan kita suruh berhenti pun tim kita yang jadi diamond gak akan mau, teman-teman. Karena sudah jadi diamond itu udah posisi yang paling enak. Ya, dan disinilah kita mulai merasakan bisnis ini benar-benar begitu nyaman. Oke, nah lalu apalagi kalau sudah jadi gold diamond, ya saya yakin Anda akan mudah mencetak gold diamond baru di bawah Anda. Itu intinya teman ya. Jadi kembali lagi, jangan berharap tim Anda hebat kalau Anda tidak menghebatkan diri sendiri dulu. Jadi hebatkan diri Anda, maka akan muncul tim-tim yang hebat di bawah Anda. Jangan bermimpi Anda membutuhkan downline Anda hebat. Wah, saya ingin downline saya punya elit. Saya ingin downline saya jadi senior vice manager. Loh, Andanya di mana? Kalau Andanya belum apa-apa, jangan bermimpi dulu. Diri Anda dulu yang harus Anda cetak menjadi seorang pemimpin yang hebat ya. Bangun tim yang solid ya, tim solid dan kompak. Bangun tim yang solid yang saling mendukung, loyal ya, dan bergerak bersama menuju puncak kesuksesan. Itu yang paling utama teman ya. Jadi bangunlah tim itu yang saling mendukung. Jadi tim kita itu bukan terpecah-pecah, tapi bikin solid ya, saling mendukung ya semua tim kita. Dan dia loyal dengan Anda sebagai mentor terbaik di tim Anda ya. Dan bergerak bersama menuju puncak kesuksesan. Jadi jangan Anda cuma lari sendiri, tapi tim Anda tinggalan jauh. Bukan begitu. Justru ajak mereka, ayo kita sukses bareng. Kita bisa mencapai semuanya bersama-sama. Ya, itu dia. Jadi kalau Anda sudah bikin seperti itu, maka teman-teman, pertumbuhan omset tidak akan pernah ya merosot jauh. Ya, teman-teman, Anda pasti akan terus mendapatkan hasil yang maksimal.
Bersama kita bisa, bersama kita kuat, bersama kita menang. Kita bangun tim elit, maka kita akan mendapatkan masa depan yang benar-benar kita inginkan, gemilang, teman-teman semua ya. Nah, itu dah cara Anda harus bangun tim menjadi lebih kuat. Teman-teman semua, ya, ini dia. Teman-teman, ya. Yang penting adalah, sebentar teman-teman ya. Strategi sukses tim elit, ya. Nah, bagaimana strategi untuk kita meraih elit, ya? Strategi sukses untuk menciptakan tim-tim elit, ya. Pertama, teman-teman harus target yang jelas. Jadi jelas dulu targetnya. Tentukan target pribadi Anda, tim secara jelas dan terukur, ya. Terukur. Jadi jangan targetnya nggak terukur, harus terukur, teman-teman. Buat. Ya, pertama target pribadi, kedua target tim. Itu penting. Jangan target pribadi sedoang yang Anda utamakan, teman-teman. Jadi harus ada target jelas pribadi dan tim. Nah, ya. Jadi pribadi kita punya juga target. Tim juga harus punya juga. Nah, itu harus kita selalu briefing, selalu kita kasih tahu kepada tim-tim Anda. Ya, harus ada jelas. Kalau nggak ada target, gimana coba? Ya. Nah, bagaimana kita mau melakukan action? Karena nggak ada target. Walaupun di Swanghor ini nggak ada target, kita yang menarikkan sendiri. Swanghor masih siap aja. Anda mau target 1 bulan elit, atau mau target 3 bulan elit, Swanghor sih oke-oke aja. Tapi pertanyaannya, kita mau cepat atau mau lambat? Kalau mau cepat, maka segera punya target yang jelas. Ya. Nah, dan lalu, ya teman-teman semua, rencanakan ya aksi harian. Jadi harus punya rencana setiap hari. Buat rencana harian, fokus pada aktivitas yang mendukung pencapaian target. Teman-teman, satu contoh yang saya lakukan di grup adalah selalu saya memberikan motivasi di pagi hari melalui grup. Ya, saya berikan voice note kepada tim saya untuk membakar semangat mereka bahwa hari ini harus beraktivitas, hari ini harus kita mencapai yang terbaik, hari ini kita harus ada action. Dan hari ini apapun hasilnya, kita sudah menang terlebih dahulu karena kita sudah melakukan aksi. Tapi kalau enggak, ya sudah. Nah, setiap pagi itulah yang selalu saya lakukan. Kalau untuk apa? Untuk membakar semangat tim, ya. Jadi, terus yang kedua, ya teman-teman, harus ada ya data yang harus Anda telepon, harus Anda hubungin. Kalau tidak di kantor, pagi hari teman-teman, di rumah itu ya, saya di meja makan itu sampai jam 10 itu nggak berhanjak dari situ. Kenapa? Telepon sana, telepon sini, koordinasi sini, sana sini, itu selalu saya lakukan. Untuk apa? Karena ini bisnis kita. Ya. Kalau orang bisnisnya mereka keluar rumah dari pagi sampai malam, berangkat gelap pulang gelap lagi mereka untuk serius mengerjakan bisnisnya. Loh, kita kenapa nggak serius kita menjalankan bisnis kita? Tapi enaknya kita nggak perlu keluar rumah. Kalau Anda misalnya seperti saya, kalau lagi nggak ada jadwal di kantor ngisi materi, saya di rumah. Pagi hari saya sudah habis sholat, ya, habis ngopi, ya, lalu saya sudah mulai pegang handphone. Dan itu ada, saya membuka grup itu dulu, dan saya memberikan semangat pada tim. Itu aksi yang lalu saya lakukan, ya. Nah, dan itu saya lakukan kenapa? Karena sudah punya rencana. Jadi rencana itu harus kita jalankan, teman-teman. Jangan hanya sekedar rencana, saya Agustus nanti rencananya mau membangun tim saya 10. Lalu apa yang mau kita kerjakan untuk mencapai 10 itu? Kalau nggak ada, nggak akan ada hasilnya. Jadi rencana yang sudah Anda tetapkan, lakukan. Ya. Nah, itu yang saya kerjakan di bulan Juli kemarin. Dan saya sekarang lagi menaikkan tim-tim saya yang elit. Di bulan ini harus menjadi vice manager semua. Minimal vice manager. Syukur ada yang naik senior vice manager loncat ya. Dan itu rencana saya di bulan Agustus ini. Sehingga akan melahirkan dengan naik mereka jadi vice manager, otomatis akan melahirkan elit-elit baru. Ya toh? Nah, karena apa? Karena elit itu ada 3 cara mendapatkan elit. Nah, itu kita harus pahami, teman. Ada 3 untuk mencapai elit. 3 cara untuk mencapai elit, untuk menjadi elit. Nah, 3 itu bisa kita gunakan. Nah, itu yang saya buat di tim ya. Nah, itu dia. Lalu teman, bangun dan kembangkan tim. Rekrut orang terbaik, latih, bimbing, dan dorong mereka menjadi pemimpin, teman-teman.
Bukan kita hanya rekrut, lalu kita bimbing, tapi tidak mengarahkan menjadi pemimpin. Harus dia menjadi pemimpin, walaupun dia ibu rumah tangga, walaupun dia nggak pernah dunia jaringan, walaupun dia seorang karyawan, tapi tetap kita dorong menjadi seorang pemimpin. Minimal dia latih dari pemimpin 2 orang, memimpin timnya yang 3 orang, ya, memimpin yang 10 orang. Kita kasih arahan supaya dia setiap hari, ya, mereka coba berkomunikasi, menghubungin tim-timnya. Itu cara satu melatih dia untuk menjadi seorang pemimpin di dalam timnya. Nanti lama dia kebiasaan, ya, kebiasaan akhirnya dia biasa memimpin sendiri. Nah, itu cara, ya, wajib kita lakukan. Untuk apa? Ya, biar kita mendapatkan elit yang sangat solid dan kuat di dalam tim kita, ya. Nah, yang lain teman, monitor. Ya, tentu Anda sebagai seorang leader, seorang tim, seorang pemimpin, tidak bisa kita memberikan rencana, memberikan arahan, ya, lalu kita memberikan materi, ya, atau kita memberikan sebuah cara buat mereka lakukan setiap hari, tapi kita nggak memonitor dan tidak mengevaluasi. Teman-teman, harus kita evaluasi. Ya, saya di tim selalu punya inovasi-inovasi, pola-pola, saya selalu evaluasi lagi. Bagaimana nih perkembangannya? Oh, kalau seandainya ternyata tidak sesuai dengan harapan, kita segera, ya, ambil langkah lain untuk sebagai solusinya. Ya, kita ukur hasilnya. Nah, bagaimana? Perbaiki lagi strateginya jika diperlukan. Jadi, itulah yang dilakukan, teman-teman. Dan itu untuk apa? Untuk mencapai apa yang sudah kita inginkan. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda tidak lakukan ini, maka teman-teman semua, ya, tidak tahu bagaimana, ya, rencana yang sudah kita buat, planning yang sudah kita buat, yang kita arahkan ke tim, kita nggak pernah memonitor dan tidak mengevaluasi hasilnya, ya nanti ujungnya, loh, kok nggak sesuai dengan harapan di bulan ini? Ya, karena Anda tidak evaluasi. Ya, nah, jadi harus itu. Bagaimana kalau Anda yang baru 2 orang, evaluasi 2 orang. Enak lagi 2 orang, kita cuma ngurusin 2 orang. Bagaimana kalau harus cuma sendiri, evaluasi diri Anda sendiri. Seberapa banyak perkembangan Anda saat ini. Itu evaluasi juga. Nah, apalagi kalau udah punya tim kayak saya sekarang ini kan. Saya alhamdulillah teman-teman sudah di angka, kalau secara data anggota, ya, seluruh Indonesia, tim saya sudah hampir seluruh provinsi ada, dan itu sudah di angka 9.000 lebih, ya. Dan saya lihat ratusan yang bergerak, yang semangat. Artinya apa? Dari 9.000 itu, ada yang sebagai penikmat kopi, ada yang sebagai penonton saja. Ada, dia daftar, tapi nonton saja, ada. Cuma dia penikmat kopi, ada. Ada yang, sudahlah, yang penting saya jalan, maju, ada juga. Tapi ada yang memang, saya ingin sukses, Pak Rahmat. Saya ingin jadi elit. Saya ingin jadi senior vice manager. Ada, teman-teman. Dan itu sudah sangat wajar. Tapi orang-orang yang mau dan semangat itu, jumlahnya pasti lebih kecil daripada jumlah anggota yang tergabung di tim Anda. Jangan berharap 9.000, yang gabung 9.000 jalan. No, itu Anda terlalu muluk-muluk. Nanti malah kecewa. Saya selalu melihat adalah, dari semua tim, 10% saja yang bergerak sama dengan kita, itu udah paling hebat, teman-teman. Makanya untuk mendapatkan 10% yang hebat itu, kita harus bayangkan, sahabati, saya harus mendapatkan tim 100%. 10% yang jalan, itu udah luar biasa. Tetapi luar biasa di Swanghor, 10% saja sudah membuat Anda punya 3 digit nantinya. 10% dari 9.000 saja, Anda akan bisa diantarkan 3 digit per bulan. Keren nggak itu? Itulah Swanghor kerennya sistemnya, ya. Nah, teman-teman, lalu ini dia yang paling penting, ya. Nah, strateginya apresiasi. Ini jangan sampai tidak, teman. Lakukan penghargaan, lakukan sebuah apresiasi, ya, kepada tim kita. Nah, hargakan setiap pencapaiannya. Saya, ya, untuk tim saya yang elit baru sekarang ini, saya sudah melahirkan di bulan Juli ini 7 elit, ya. 1 senior vice manager, ya, dan saya memberikan apresiasi ke mereka, ya, saya memberikan sebuah apresiasi buat tim elit, ya, yang tentu apresiasi itu saya berikan yang setiap saat kemana mereka pergi, mereka selalu ingat ini adalah apresiasi dari mentornya, ya, itulah teman, ya, itu perlu kita berikan yang selalu mereka bawa kemana-mana, jadi mereka selalu ingat. Nah, itu sebuah apresiasi dari seorang mentor. Kalau Anda seorang mentornya, ya,
dan berikan apresiasi kepada hal-hal ke tim Anda. Hargai setiap pencapaian mereka, ya, sehingga mereka begitu merasa dihargai. Besar kecilnya nggak masalah, yang penting dihargai terus. Rayakan kemenangan itu bersama tim. Jangan kemenangan itu diam sendiri. Kemenangan Anda, kemenangan tim Anda itu harus dirayakan bersama, teman-teman, ya. Karena bagaimanapun kita besar itu karena ada tim. Nggak bisa sendirian. Kita besar itu karena ada tim kita. Oke, itu dia. Nah, lanjut teman-teman semua ya. Oke. Sebentar teman-teman, ini sedikit ada ini dulu. Oke, karakter pemimpin. Nah, teman-teman semua, ya. Karakter pemimpin itu yang harus kita milikin. Bangun karakter, raih kepercayaan, ciptakan kepemimpinan sejati, ya. Pertama, teman-teman, Anda harus menjadi karakter pemimpin yang berintegritas. Apa itu? Jujur. Ya, kita harus jujur. Apa adanya kita harus tunjukkan ke tim kita. Dapat dipercaya, ya, oleh tim, dan berkomitmen. Anda punya komitmen pada kebenaran dan serta nilai positif. Dan luar biasa di Swanghor ini, sebenarnya teman-teman nggak usah macam-macam. Sudahlah, integritas aja Anda pegang. Jadi, dan kita akan mendapatkan setiap bulan tuh income yang sangat begitu nyaman, ya. Makanya Anda harus mulai dari sini. Jangan sekali-kali Anda tidak pegang integritas, Anda tidak punya karakter ini. Anda akan kesulitan membangun tim yang kuat, ya. Yang berikutnya, teladan, teman-teman, ya. Menjadi contoh dalam sikap, tindakan, dan cara menjalankan bisnis ini. Jadi, teman-teman, harus menjadi teladan, ya, bagi tim Anda. Bagaimana caranya? Sikap Anda, tindakan Anda harus menjadi contoh. Ya, itu dia. Harus menjadi contoh, teman-teman. Jadi, keteladanan itu penting banget. Yang ketiga, teman-teman, komunikasi efektif. Nah, ini penting banget. Mampu menyampaikan visi dengan jelas. Nah, kalau Anda menginginkan tim yang hebat, memang satu kunci yang harus Anda belajar, yaitu bagaimana menyampaikan visi dengan jelas, menyampaikan niat Anda, kemauan Anda untuk tim, itu harus didapat sampai kepada tim Anda. Anda mau tim Anda dalam bulan depan begini, begini, begini. Anda harus sampaikan itu. Nah, itu harus menjadi tim atau menjadi pembicara atau komunikasinya yang bagus, teman-teman, ya. Sehingga mereka mendengar itu dan mendapatkan tujuan Anda itu jelas. Jadi mereka langsung terima. Jadilah komunikasi yang efektif. Komunikasi tidak bertele-tele, teman-teman, ya. Nah, terus kedua, komunikasi itu adalah Anda mendengar dengan baik. Jadi kalau mitra tim Anda, ya, itu ada keluhan, harus dengar. Jangan pula keluhan langsung Anda bantah. Saya tidak butuh dengar keluhan. No, teman-teman. Downline butuh didengar juga. Tapi keluhannya dia itu jadikan sebagai kekuatan buat mereka. Keluhannya dia itu menjadikan kekuatan. Nah, itulah harus Anda bisa mengkomunikasikan itu. Saya siap teman-teman tim saya mengeluh, itu saya jadikan kekuatan buat dia. Di mana dia ngeluh, di situ kekuatan barunya muncul. Jadi tidak ada kata untuk mereka mengeluh lagi. Karena saya bilang, justru disinilah, ya, kamu, Anda, teman-temanku yang luar biasa, tim saya ini, disinilah Anda mulai menjadi pemimpin hebat. Kenapa? Anda sudah menemukan penolakan dari orang lain. Penolakan itulah ilmu yang paling tinggi. Ilmu yang tidak dimiliki orang-orang lain. Orang yang mendapatkan penolakan pasti dia orang yang melakukan. Selama dia tidak pernah melakukan, dia tidak akan pernah ada penolakan. Justru ilmu itu yang Anda miliki sekarang. Di saat Anda nanti punya downline yang mengeluh terhadap Anda sudah punya tahu ilmunya, cara menjelaskan ke mereka. Karena Anda sudah ngalamin. Nah, itu yang saya katakan. Justru dia mengeluh, saya jadikan itu kekuatan buat dia untuk berlari lebih kencang lagi, teman, ya. Itu harus kita bisa menyampaikan secara baik. Itu namanya komunikasi efektif. Berikutnya, teman, peduli. Ya, peduli pada anggota tim, membantu perkembangan dan membangun semangat kebersamaan. Teman-teman semua, kenapa ini kita butuhkan? Karena bisnis kita besar, teman-teman. Bisnis kita bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, jangka panjang. Jadi Anda harus membangun tim ini dengan sangat-sangat serius dan sangat profesional. Peduli dengan anggota tim. Ya, peduli itu artinya apa?
Anda harus peduli apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan sukses di Swanghor, ya. Dan Anda harus, ya, harus ketahui itu. Sehingga apa? Di saat mungkin dia, contoh, mereka minta temanin di coffee booth, Anda harus turun. Jangan cuma hanya memerintahkan coffee booth, tapi Anda tidak pernah tampil di situ. Anda memerintahkan mereka home sharing, Anda tidak pernah tampil di home sharing. Ya, di saat mereka minta bantuan Anda enggak, itu tidak ada kepedulian, ya. Nah, teman-teman harus bantu perkembangan mereka dan membangun semangat kebersamaan. Ini penting banget. Semangat itu harus perlu kita bangun, semangat kebersamaan, ya. Oke, selanjutnya teman-teman semua, ya, apalagi berorientasi hasil, ya, jelas teman-teman. Ya, kita fokus pada solusi disiplin dalam eksekusi dan konsisten meraih hasil yang terbaik. Jangan Anda melakukan aktivitas di grup itu justru nggak berorientasi dengan hasil. Ya, percuma teman-teman. Saya selalu hitung, setiap saya melakukan aktivitas, itu harus ada nilai rupiah. Setiap saya melakukan aktivitas dengan tim, saya harus melihat dari nilai rupiah. Kenapa? Loh, kita di sini bisnis, bukan organisasi sosial. Kita melakukan di sini adalah bisnis. Bisnis itu apa? Harus berfokus kepada, ya, profit oriented, ya. Kita harus orientasi kita keuntungan. Nah, bagaimana supaya kita untung? Ya, berarti ada omset. Bukan berarti kita kongko-kongko, kumpul-kumpul, lalu nggak ada aktivitas yang menghasilkan, ngapain? Jadi harus berorientasi. Jadi apa aktivitas hari ini? Misalnya kita mau prospek orang, ya. Bukan di sana cuma ngobrol-ngobrol ngulun ngidul, akhirnya bukan prospek, malah cerita yang lain-lain. No. Ya, nah itu harus Anda latih. Saya setiap ketemu tim, saya tidak pernah cerita di luar pekerjaan. Saya selalu, kalau sudah selesai, ya sudah kita bubar. Ya, nah tidak pernah saya menceritakan di luar Swanghor. Setiap ketemu tim, yang saya lakukan adalah bicara tentang Swanghor. Kenapa? Ya ujungnya kan hasil. Ya, harus berorientasi hasil. Itu karakter seorang pemimpin kalau Anda pingin mempunyai tim yang lebih kuat. Ya. Learning dan grow, ya, artinya terus belajar. Anda harus belajar dan berkembang, teman-teman. Ya, dan terbuka terhadap perubahan. Jangan juga nggak perlu saya ngikutin yang lain. Cukup saya yang punya ilmunya, ya saya aja yang saya ikutin. No. Kita harus ikut juga pertumbuhan-pertumbuhan di luar. Tapi kita harus lihat apakah cocok dengan bisnis kita dan bagaimana perkembangan sekarang, perubahan-perubahan seperti contoh perubahan harga. Teman-teman ya. Di perubahan harga ini, mungkin banyak yang mengeluh. Baru saja gabung, udah naik harga. Ya, salah sendiri. Kenapa gabungin telat? Ya, tuh? Ya, baru kemarin. Lagi nikmat 160.000 loh, sekarang 192. Ya, teman-teman, justru ini, teman-teman, harus mau terbuka terhadap perubahan ini. Ya, justru kalau tidak naik harganya, kita yang khawatir. Bisa-bisa perusahaan akan menurunkan kualitas. Karena dia tidak mungkin juga mau rugi. Karena kondisinya sekarang, ini bukan kondisi perusahaan, tapi dunia umum. Kita lihat di Indonesia sendiri, rupiahnya melemah. Otomatis segala produk di luar sana itu naik. Ya, naik semua loh. Kalau perusahaan tidak mengikuti itu, ya perusahaan akan tinggal nunggu waktu. Nah, kita kan nggak mau. Perusahaan kita akan bagaimana jangka panjang. Nah, itulah perusahaan ini 40 tahun loh, teman-teman. Bukan hanya masalah seperti ini, dihadapi sudah bermacam-macam dihadapi oleh perusahaan, tapi tetap mereka berdiri kokoh. Artinya apa? Perusahaan sudah sangat piawai dalam hal ini. Jadi, di saat mereka naikin harga, kita justru bersyukur. Harga yang dinaikin. Coba kalau harganya dinaikin. Dia pertahankan harganya 160.000, tapi kualitasnya diturunkan. Atau mungkin sistem yang dirubah. Yang tadinya 28%, turun jadi 25%. Kenapa harga nggak naik? Lebih parah lagi, kita lebih susah lagi jelasin kepada tim. Sehingga tim bilang, ya, katanya nggak pernah berubah sistem 40 tahun. Nyatanya ini berubah. Apa nggak repot kita jelasinnya? Tapi kalau harganya naik, justru kita senang. Kita tinggal bilang, di mana-mana juga naik. Kalau perusahaan nggak naikin harga, justru kita khawatir. Bisa jadi kopinya yang terasanya enak, besok dirasain orang sudah nggak enak lagi. Karena sudah ada kandungan yang dikurangin atau kualitasnya dikurangin. Nah, ini harus menjadi seorang pemimpin, kita harus siap terhadap perubahan ini. Itu teman ya. Kalau Anda bisa begini ngomong kepada tim, maka tim Anda aman. Dan alhamdulillah tim saya, dari semua 9.000 orang itu,
mungkin cuman ada 1, 2, 3 lah di grup yang rame. Rame cuman sehari, biasanya udah hilang. Dan mereka sangat senang dengan kenaikan harga. Kenapa? Pengali kita itu naik 3.700 sekarang kan? Kemarin 3.500, 3.700. Tentu komisi kita juga akan naik. Jadi, teman-teman, jadi pemimpin itu harus siap menghadapi sebuah perubahan, tapi perubahan itu kita tanggapi dengan positif, ya. Maka insya Allah tim kita pun juga akan ikut positif semua. Tim itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah gusar-gusur, gusar geras, ya itu maka sebuahnya juga akan sama. Jadi kalau pemimpin sudah gelisah, bawahnya gelisah. Tapi saya di saat harga itu naik, saya bilang ke tim saya, ini adalah sebuah perusahaan yang keren. Harga dinaikin, tapi dia pasti akan jaga kualitas dan sistem dia akan berubah. Itu yang kita tunggu. Nah, saya selalu tanamkan langsung ke tim saya seperti itu. Itu kita harus langsung ambil ya tongkat kepemimpinan kita bahwa tim tidak harus bingung dan resah. Nah, itu teman-teman ya. Itu dia. Lalu yang berikutnya adalah loyal solid. Setiap pada visi bersama, menjaga kekompakan teman-teman semua ya, dan siap berjuang sampai tujuan tercapai. Ini penting. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin yang berintegritas, Anda harus siap loyal dan solid terhadap tim Anda. Jangan pernah Anda tinggalkan tim sebelum mencapai tujuan. Ingat, waktu dia bergabung, waktu Anda memprospek, Anda punya kata-kata, yuk kita sukses bersama. Saya akan bantu kamu sukses. Tapi setelah dia bergabung, Anda tinggal pergi dengan bisnis yang lain. Karena di sini, menurut Anda lama, duitnya kecil. Dah lah, yang lain ada tuh, yang menawarkan yang langsung bonus besar. Lalu Anda tinggalkan. Bagaimana nasib mereka? Nah, teman-teman semua, jadilah pemimpin yang berjuang sampai tujuan itu tercapai. Dan kalau sudah tercapai, terserah Anda. Tapi saya yakin, gak ada orang yang sudah tujuan tercapai mau meninggalkan. Pasti justru akan lebih nyaman. Terbukti, leader-leader kita, ya 30 tahun mereka tetap nyaman di Suanghor, 15 tahun nyaman di Suanghor, apalagi jenis Gian sekarang, wow, penghasilannya itu 8 tahun ya mereka berjuang. Artinya apa? Ini perusahaan besar yang sudah cukup aman, nyaman, dan sudah sangat teruji. Jadi tinggal kita saja teman-teman, ya, menjadikan diri kita pemimpin yang hebat, yang solid terhadap tim kita. Oke? Nah, teman-teman semua, ya, penutup dari materi saya malam hari ini, teman-teman semua, selama teman-teman mau merubah diri Anda mulai hari ini, teman-teman bisa tahu musuh-musuh terbesar Anda itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita semua. Anda ketahui musuhnya, maka kita akan tahu bagaimana cara mengatasi. Lalu Anda tahu bagaimana posisi Anda. Anda mau memiliki tim yang hebat, berarti Anda harus tahu siapa Anda. Teman-teman harus buktikan Anda jauh lebih hebat daripada tim. Itu yang harus Anda pegang ya. Jadi terus belajar. Maka bersama kita bisa. Bersama kita kuat. Bersama kita menang, teman-teman. Satu tujuan, satu semangat, satu kemenangan. Ya. Terima kasih teman-teman semua atas mendengarkan penjelasan saya pada malam hari ini. Ya, saya selalu di tim saya selalu punya slogan Elite Builder dan Elite Factory. Kenapa? Saya bilang ke tim saya, kita harus menjadi tim yang pembangun elit dan pabriknya elit. Pokoknya kita harus tertinggi, terkuat, tercepat. Kenapa selalu saya katakan itu, saya dengungkan itu, saya kobarkan itu pada tim. Kenapa? Karena saya tahu ucapan itu adalah doa. Walaupun kita bukan tertinggi sekarang, walaupun kita bukan terkuat, tapi kalau kita doanya seperti itu terus, tidak ada untuk kemungkinan suatu saat ya kita akan mendapatkan yang tertinggi, terkuat, dan tercepat. Ya, nah teman-teman semua, itulah salah satu cara untuk menciptakan diri kita menjadi orang yang terbaik, yang menjadi hebat, yang menjadi luar biasa di bisnis ini. Teman-teman semua, lebih baik kita mendapatkan orang-orang biasa, tapi melakukannya dengan luar biasa. Daripada kita mendapatkan orang luar biasa, ternyata kerjanya biasa-biasa saja. Saya lebih memilih, aku nemukan orang biasa, tapi dia mau mengerjakan
pekerjaan atau aktivitas yang luar biasa setiap hari. Maka mereka lah yang akan menjadi diamond, gold diamond berikutnya. Terima kasih. Saya Rama Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vita. Oke. Luar biasa ya. Waduh, Bapak Ibu. Ini bukan daging lagi, saya nggak tahu ngomongnya apa ini. Jadi ini kalau menurut saya, materi malam ini, saya aja nggak mau beranjak dari kursi saya. Saya nggak, ibaratnya walaupun saya perlu ke toilet, saya tahan bener. Saya tahan nih Pak Rahmat. Saya nggak mau kehilangan momentum. Jadi materi malam ini sangat luar biasa Pak Rahmat. Terima kasih sekali. Kalau dibilang daging, dagingnya ini daging A5 ini ya. Sticknya A5. Keren sekali. Saya pun banyak belajar. Semoga Bapak Ibu semua banyak belajar ya dari seorang mentor, seorang pemimpin ya, yang benar-benar bukan hanya teori. Saya tahu, saya kenal beliau dari mulai Oktober ya, malu masuk Ya, ya tahun lalu ya Pak ya. ya, ya, Itu Bu. saya udah punya feeling ini luar biasa nih. Ya, ternyata memang benar gitu ya, Bapak Ibu dan Pak Rahmat bukan hanya teori tetapi melakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu boleh nggak kita kasih angka yang tertinggi 999 buat mentor kita Pak Rahmat. Ya, Ya, 9. terima kasih teman-teman semua. Wah, keren-keren ya, luar biasa ya Ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu terima kasih sekali, terutama terima kasih yang besar banget buat Pak Rahmat ya, Special Vice Manager kita, Go Diamond buat beliau, luar biasa. Dan juga semangat buat Bapak Ibu semua, selamat beristirahat, terima kasih. Dengan semangat kita pasti bisa bersama Indosatu kita